Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya. Dialah yang memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Isya secara berjamaah, dan alhamdulillah kita telah selesai melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita telah ketahui bersama, berjumpa dengan bulan Ramadan merupakan sebuah nikmat yang sangat agung, sebuah nikmat yang sangat besar, karena bulan Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita untuk menambah ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memperbanyak amal ibadah kita yang merupakan perbekalan kehidupan yang nan panjang nanti pada hari kiamat. Di antara hal yang menunjukkan betapa besarnya nikmat perjumpaan dengan bulan Ramadan adalah sebuah hadis tentang dua orang yang berkawan di masa Nabi SAW. Hadis ini disebutkan oleh sahabat Talhah bin Ubaidillah. Anna rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'a wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min sahibihi faghazan al-mujtahidu minhuma fastushhida. ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة فرأيت فيما يرى النائم كأني عند باب الجنة إذا أنا بهما وقد خارج من الجنة فأذن للذين توفي الآخر منهما ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجع إلي فقال لي ارجع فإنه لم يأن لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أي ذلك تعجبون؟ قالوا يا رسول الله هذا كان أشدا اجتهادا ثم استشهد في سبيل الله ودخل هذا الجنة قبله فقال أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلى. فقال وأدرك رمضان فصامه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال وصلى كذا وكذا سجدة في السنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Diceritakan oleh Talha bin Ubaidillah, ada dua orang yang tiba di Madinah, datang menemui Nabi SAW. Kemudian keduanya memeluk Islam di waktu bersamaan. Salah seorang dari mereka sangat bersemangat dalam beribadah dibanding kawannya yang kedua, yang giat beribadah. Yang pertama ini dia giat beribadah dan ikut
berjihad dan gugur sebagai seorang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Temannya yang satu lagi, dia itu memiliki usia 1 tahun lebih panjang dari temannya yang pertama. Setelah 1 tahun, maka temannya yang kedua ini meninggal dunia berikutnya. Thalhah mengatakan, aku bermimpi seakan-akan aku berada di depan pintu surga. Ternyata aku bersama kedua orang tersebut. Ketika itu datanglah salah seorang dari dalam surga yang bertugas membuka pintu surga. Lantas orang yang meninggal lebih belakangan dipersilahkan masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Orang yang bertugas membuka pintu surga kembali datang. Barulah yang gugur sebagai syahid jihad fi sabilillah, dalam jihad fi sabilillah, dipersilahkan masuk ke dalam surga. Lalu keduanya menemuiku dan mengatakan, kembalilah karena waktumu belum tiba. Pada pagi harinya Thalhah menceritakan mimpinya yang begitu menakjubkan kepada orang-orang. Maka orang-orang pun terheran dengan cerita dari Thalhah bin Ubaidillah. Akhirnya hal ini sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, apa yang kalian herankan? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, mengapa yang lebih rajin beribadah dan gugur sebagai syahid di jalan Allah malah masuk surga belakangan? Maka Nabi SAW menjawab, bukankah orang yang kedua berumur 1 tahun lebih panjang dibanding dengan saudaranya yang pertama? Maka para sahabat mengatakan, benar ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah orang yang kedua berjumpa dengan bulan Ramadan dan dia berpuasa di bulan Ramadan? Maka para sahabat mengatakan, benar ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bertanya kembali, bukankah orang yang kedua sholat sekian rakaat dalam 1 tahun? Maka kata para sahabat, benar ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh perbedaan derajat di antara keduanya di dalam surga lebih jauh dibandingkan jarak antara langit dan bumi. Subhanallah. Hadits ini menunjukkan betapa istimewanya umur panjang jamaah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Mungkin sebelum bulan Ramadan kita pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sampaikanlah aku dengan bulan Ramadan supaya aku bisa beribadah, bermunajat kepadamu, bisa lebih mendekatkan diri kepadamu. Maka malam ini, sampai malam ini, Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amalan apa yang pernah kita lakukan, yang pernah kita amalkan, amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita ketahui bersama bahwasanya keutamaan jihad fi sabilillah sungguh sangat luar biasa. Namun orang-orang yang diberikan usia panjang dan mereka bertemu dengan bulan Ramadan, ternyata mereka memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa poin yang insyaallah pada malam hari ini saya akan sampaikan kepada kita semua jika cukup waktunya, tentang amalan-amalan di bulan Ramadan sesuai sunnah Nabi SAW. Di antara amalan tersebut adalah yang pertama, membaca Al-Quranul Karim. Ketika kita berpuasa sangat dianjurkan untuk kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, terutama membaca Al-Quranul Karim. Kita ketahui bersama bahwasanya dan sering mendengar hadits Nabi SAW, man qara'a harfan min ayatillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lam harf wal mim harf. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya, ya, dengan 10 kali lipat. Maka Nabi SAW
tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf. Namun satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berapa pahala yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Terutama di dalam bulan Ramadan, ketika ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan, maka pahalanya jauh lebih besar ketika kita amalkan di dalam bulan Ramadan. Kemudian amalan yang kedua yang diperintahkan, yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan makan fakir miskin. Di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril alaihi salatu wassalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Jibril alaihissalam bertemu dengan Nabi SAW, kemudian Jibril menemuinya setiap malam Ramadan untuk menyimak bacaan Al-Qur'annya. Sungguh Rasulullah SAW lebih dermawan, dilanjutkan dalam hadis ini, lebih dermawan daripada angin yang berhembus di bulan Ramadan. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitabnya, menyebutkan ada 6 sebab mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan di bulan Ramadan. Ya, bahkan beliau bertambah dermawan di bulan Ramadan. Di antaranya beliau mengatakan bahwasanya bulan Ramadan adalah waktu yang sangat mulia. Sedangkan amal ibadah apabila bertepatan dengan waktu yang mulia, maka pahalanya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya sedekah yang paling utama adalah di bulan Ramadan. Kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah perisai yang akan menamengi seorang hamba dari api neraka. Bagaimana memadamkan dosa sebagaimana air juga memadamkan api. Perumpamaan sedekah atau sedekah pemadam, sedangkan puasa adalah perisai. Dan di antara amalan yang sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan, sebagaimana Nabi SAW sebutkan, man qama ramadana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa saja yang salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang tahun lalu. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Subhanallah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata seorang hamba yang berusaha menjaga qiyamul lail di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih, akan digugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Karena kita ketahui bahwasanya dalam hadits yang lain Nabi SAW bersabda, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa saja yang salat malam, yaitu salat tarawih di bulan Ramadan bersama imam sampai selesai, maka akan dituliskan untuknya salat semalam suntuk. Di awal Ramadan kita begitu semangat jamaah, tetapi begitu akhir-akhir Ramadan, pertengahan, akhir, maka semakin maju, semakin maju, semakin maju. Mana semangat kita jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mendengar hadits yang saya bacakan tadi, semoga dengan itu kita diberikan motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan, lebih bersemangat lagi untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama apa yang telah kita sebutkan di awal tadi. Kemudian yang terakhir tadi adalah salat tarawih bersama imam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri, dan apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datangnya dari kebodohan saya sendiri dan dari syaitan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.